Shalom semuanya, adik-adik. Saya bahasain diri saya Cisop aja ya, karena semua banyaknya manggilnya Cisop gitu ya. Jadi saya jangan tante dulu, belum waktunya dipanggil tante. Cisop. Hari ini Cisop mau bagiin sesuatu. Judul tema sharing Cisop hari ini adalah Wisdom and Stature. Nah, bagi kalian yang pintar bahasa Inggris, belum tentu kalian ngerti, mungkin PPT-nya bisa ditayangkan. Nah, ini dia. Itu adalah foto Tuhan Yesus waktu kecil, waktu dia belum berjenggot. Kelihatannya seperti itu kurang lebih. Wisdom and stature, itu ayatnya ada di Lukas 2 ayat 52. Nanti kita akan baca sama-sama. Tapi mungkin bagi kalian kalau wisdom, tahu kan wisdom apa coba? Masa nggak tahu wisdom? Sering loh wisdom mah. Wisdom ada yang tahu? Angkat tangan coba. Langsung jawab. Apa? Kesia? Kebijaksanaan. Ya, wisdom itu kebijaksanaan. Tapi hari ini kita mau belajar satu arti kata baru lagi, stature. Kalau kalian belum Google pasti nggak ada yang tahu di sini. Saya jamin karena saya aja baru Google. Dan ternyata di Alkitab itu ada loh tulisan tentang wisdom and stature. Yuk kita baca sama-sama di next slide. Ya, kita baca dulu ayat bahasa Indonesianya ya. Suaranya yang keras. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Waktu saya baca ayat ini, saya kan ngerasa aduh enak banget kalau mendapat kasih dari Allah, gak cuma dari Allah aja tapi juga dari manusia. Kita kan semua mau ya dapat favor of God and favor of man. Nah, tapi ada kata-kata yang kalau di bahasa Indonesia tuh kurang jelas. Dia ngomongnya Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, wisdom kan, dan besarnya. Maksudnya apa yang bertambah besar ya? Maksudnya badannya apa sih gitu. Nah, ternyata di dalam Lukas 2 ayat 52 dalam bahasa Inggris itu jelas. Yang dimaksud adalah and Jesus grew in wisdom and stature. Ya. And in favor with God and man. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris itu ternyata ada dua kata ini. Yesus itu bertumbuh dalam kebijaksanaannya dia dan dalam stature-nya dia. Nah, jadi hari ini saya mau baca khusus yang stature ya. Next slide. Stature itu apa sih? Kisop. Stature itu adalah reputasi yang didapat seseorang karena kemampuannya atau pencapaiannya. Ya, stature adalah reputasi yang didapat oleh seseorang karena kemampuannya atau karena pencapaiannya. Dan reputasi itu adalah citra seorang atau sesuatu yang melekat sama orang itu berdasarkan faktor kepercayaan dari banyak orang. Ya, dipahamin dulu. Saya kasih contoh. Kalau ada di sekolah kamu anak yang reputasinya sebagai anak pinter, ya. Jadi di sekolah kamu pasti kamu langsung mikir satu orang, ya kan? Coba, bener nggak? Kalau saya ngomong di sekolah kamu ada anak pinter, pasti di otak kamu langsung membayangkan satu orang. Oh ya si A. Nah, yang menganggap anak itu pinter nggak cuman kamu pasti, bener nggak? Yang nganggap anak itu pinter pasti gurunya nganggap. Teman-teman sekelasnya setuju dia paling pinter, ya kan? Nah, sekarang juga contoh lagi. Bayangkan cowok tercakep di kelas Anda. Udah dapat semua? Nah, ada nggak yang apa? Kamu misalnya ada si A gitu ya di pikiran kamu. Atau saya mau nanya sih, cobalah. Ini banyak terbang kan? Banyak terbang ya. Siapa yang terbang? Yang anak terbang? Oh nggak banyak juga ya ternyata ya. Ya, jadi saya oke lah. Sekarang misalnya ada saya ngomong, coba bayangkan atau saya nanya ke Kesia atau ke siapa lah gitu, ke Laura. Laura, kamu bisa nggak bayangin atau ngomong ke Cisop, cowok tercakep di sekolah kamu tuh salah satunya siapa? Pasti dia akan nyebut satu cowok, ya kan? Dan
Orang itu memang cakep menurut anggapan banyak orang. Ya, nggak cuma dianggap cakep sama mamahnya dia, gitu. Karena kalau semua ibu-ibu ditanyain anak kamu cakep nggak, ya cakep lah. Pasti semua ibu-ibu nganggep anaknya cakep semua. Karena apa? Anaknya adalah produk dari dirinya. Kalau dia ngomong anak gue jelek, berarti dia ngomong diri gue jelek, ya kan? Nah, gue ditanya anak Kisop cakep nggak, ya cakep lah kayak gue gitu loh. Nah, tapi bukan serta merta kalau orang yang cakep anggapan mamahnya itu dia cakep, belum tentu. Mamanya nganggep dia cakep, tapi belum tentu dia cakep di mata orang. Tapi kalau namanya reputasi, itu adalah kepercayaan semua orang. Atau hampir semua orang agree, iya emang dia cowok cakep gitu loh. Ya kan? Nah itu loh namanya reputasi seperti itu ya saudara-saudara, ngerti ya. Kalau reputasinya anak baik, nah yang ngomong baik gak cuman pacarnya dia. Kalau sama pacarnya ya baik lah, ya kan. Tapi orang-orang di sekitar dia akan agree, ngomong iya emang dia anak baik. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah orang yang memiliki reputasi yang baik. Artinya orang semua setuju dia adalah orang yang baik. Gak cuman mama papanya yang ngomong ini anak Allah loh, anak baik loh dia. Enggak cuman Maria Yusuf yang percaya, tapi dikatakan saat Yesus bertumbuh, dia bertumbuh dalam kebijakan, tapi juga dalam reputasinya yang baik. Nah hari ini siapa yang anak Tuhan? Kita semua anak Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita reputasinya baik, kita pun harus berlatih supaya punya reputasi yang baik. Nah next slide. Di dalam Alkitab, dalam Amsal 22 ayat 1 ditulis, reputasi atau nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan dikasihi orang, dapat favor of man, itu lebih baik daripada perak. Kalian harus tahu, semua hal yang tertulis di Amsal, kalau dilakukan sama orang yang bukan Kristen sekalipun, itu akan memberkati hidupnya. Karena apa? Amsal itu bukan hanya sekedar orang percaya dan gak percaya. Amsal itu adalah guidance kehidupan. Ya. Jadi kalau kamu nurutin apa yang Amsal katakan, dan orang Buddha, orang Hindu, orang Islam ngelakuin apa yang Amsal ini katakan, mereka akan berhasil sama seperti kamu berhasil. Di luar mereka kenal Yesus atau enggak. Nah jadi hari ini Cisop mau ngasih tahu ke kalian, jangan sampai kita jadi anak Tuhan, tapi kita tuh nggak ngelakuin Amsal. Ya. Amsal ini di dalam ayat 2, Amsal 22 dikatakan reputasi, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Dan favor of man, dikasihi oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, itu lebih berharga daripada kamu dapat harta perak dan sebagainya. Nah, ada dua alasan kenapa nama baik itu penting. Yang pertama, karena nama baik itu sifatnya kekal. Ya. Kalau harta, hari ini kamu bisa punya harta, besok bangkrut bisa aja. Waktu COVID ini adalah waktu yang sangat jelas bahwa orang yang punya harta itu nggak selamanya hartanya bisa dipegang di tangannya. Ya, banyak perusahaan raksasa yang jatuh bangkrut. Saudara tahu tawan yang kalian makan yang ada di CSB Mall itu? Pemiliknya dua-duanya baru mati, katanya COVID, katanya ya. Dua ownernya, jadi suami istri ini meninggal. Tapi di bulan yang sama saat dia meninggal itu, dia itu meninggalkan hutang perusahaan 165 miliar. Ya, itu ada artikelnya. Ya, jadi kita nggak mau bicara konspirasi dia meninggal karena COVID atau apa, tapi di bulan yang sama, bulan April ini, dia meninggal itu adalah di bulan yang sama dia meninggalkan hutang perusahaan 165 M. Jadi dan itu kapan terjadinya dia kehilangan harta itu? Saat COVID. Jadi dipastikan bahwa harta itu nggak kekal. Ya. Padahal counter tawan itu ada di mana-mana, ya kan? Bahkan di kota kita pun ada 2 kayaknya ya. Satu apa 2 ya pokoknya gitulah. Ya, 2 ada di Gerage satunya kan. Jadi intinya gini, kalian harus tahu kalau nama baik itu kekal, ya.
Tapi kalau harta itu nggak kekal. Ya, itu adalah keuntungan pertama kalau kita punya nama baik. Contoh, kalau kita punya nama baik, kemana-mana, misalnya kamu nanti suatu saat punya anak, kamu orang baik, lalu anak kamu baik kayak kamu. Terus nanti orang akan ngomong biasanya, anaknya siapa sih ini? Oh anaknya Yong-Yong misalnya gitu. Jos, ini anaknya siapa? Anaknya, oh pantesan kalem pisannya kayak bapak kayak. Nah gitu ya. Jadi kalau orang itu punya reputasi yang baik, lalu anaknya seperti bapaknya, dia orang akan dengan sukacita, oh iya ya baik kayak bapaknya. Cantik ya kayak mamahnya, ramah ya kayak mamahnya, apa gitu-gitu. Nah itu semua yang kita bisa bawa kekal, gak kemakan oleh COVID, gak kemakan oleh naik turunnya perekonomian. Itu nama baik ya. Yang kedua yang penting adalah nama baik itu memberi kita kemudahan, favor ya. Nah hari ini, khusus hari ini, saya akan buktikan kepada kalian bahwa kalau kalian melakukan Amsal ini, ya, tapi orang lain yang bukan Kristen melakukan juga, mereka akan mengalami kebahagiaan yang dikatakan Amsal ini. Makanya hari ini saya mau kasih contoh ke kalian, bukan dari Alkitab, contohnya, ya. Jadi saya hari ini mau buktikan ke kalian, ada satu orang yang bukan Kristen, kayaknya bukan anak Tuhan juga. Ya, saya nggak pernah ngelihat dia ibadah di gereja atau apa gitu. Tapi dia melakukan persis yang Amsal ini katakan. Dia memperbaiki reputasi hidupnya dan dia menjadi orang yang sangat amat sukses. Ya, next slide. Nah, siapa yang tahu? Siapa dia? Yang cowok pasti tahu. Hah? The Rock. Tahu? Ya. Kalau nggak tahu, waduh berarti kalian kurang gaul. The Rock, yang cewek tahu nggak? Tahu. Dia adalah orang yang menggenapi Amsal 22, menurut saya. Ya. Di dalam artikel ini, dia dikatakan you're about to become a tequila mogul. Mogul itu orang yang sukses dalam hal tequila. Loh, dia tuh bukannya pegulat Tachi Shop. Dia tuh bukannya artis, aktor gitu. Dia itu sekarang ya, dia itu gini. Mungkin bisa next slide dulu, next slide. Next slide. Nah. Dan dia itu hari ini dijuluki sebagai orang nomor 1 yang paling disukai di dunia. Dia dapat gelar the most likable person in the world, orang yang paling disenengin di dunia, ya, menurut survei. Dan kamu tahu pengikut Instagramnya berapa? 240 juta orang, ya, Instagram followernya, ya, per hari ini, ya. Dan dia itu di kalangan selebriti, di kalangan apa, dia disebut the most likable person. Dia tuh di mana-mana disenengin, di dunia perfilman dia favorit. Dan waktu dia dulu gulet WWF, ya, ingat zamannya dulu dia itu menjadi pegulat yang paling favorit. Dan yang terakhir yang tadi gambarnya itu, dia sekarang itu kan perfilman Hollywood lesu toh ya. Dia kan setahun kemarin nggak ada job. Tiba-tiba dia menjual tequila buatannya dia. Tequila itu minuman alkohol. Saya ngikutin Instagram dia. Kalian tahu jualannya menarik banget. Dia ngomong, hai, tequila ini bukan minuman yang cuma buat mabok-mabok, no. Tequila ini minuman yang enak, bisa dicampur jus buah, bisa dicampur, terus dia bikin tequila bareng anaknya yang masih kecil. Dia bikin tequila di kebunnya dia sambil ketawa-ketawa. Jadi dia itu di musim COVID ini, dia itu jualan tequila dan menjadi sangat sukses gara-gara minuman ini. Sampai dikatakan tadi di yang slide sebelumnya, kamu itu lebih sukses daripada perusahaan tequila yang udah profesional. Ya, kamu launch itu Maret tahun lalu, Maret tahun 2020 saat COVID pertama kali merebak di Indonesia itu ya. Tapi kamu udah jualan 300.000 box dan tahun ini bakal jual 400.000 box. Ya, dan
menurut artikel ini, semua brand yang lain ya tidak ada yang mendekati angka penjualan ini, termasuk Casamigos. Casamigos itu adalah tequila yang terkenal banget. Nggak ada yang mengalahkan rekornya penjualannya tequilanya si Dwayne Johnson, si The Rock ini. Jadi dia itu sukses di segala bidang yang dia jalanin. WWF sukses. Dia abis WWF, dia akhirnya gara-gara dia favorit banget dicoba main film lah. Film pertama, film kedua, ketiga sukses dan selalu filmnya itu semuanya box office. Dia musim pandemi gak bisa main film, jualan tequila, tersukses saat ini. Ya. Nah, kuncinya di mana? Saat ini kita harus, kok dia bisa menggenapi Amsal 22 sih? Kok dia sukses di segala bidang hidupnya sih? Nah, sekarang saya mau cerita tentang masa lalunya. Dia itu orang Samoa. The Rock ini bukan orang Amerika asli. Dia itu adalah pendatang. Dan kalian tahu orang pendatang di Amerika itu bukan orang kaya. Dia pernah saat masih kecil rumahnya dan mobilnya disita. Langsung jadi pulang sekolah rumahnya disegel. Kalau di sana itu segel rumah itu nggak sembarangan. Bener-bener kamu udah nggak bisa ambil baju kamu di dalam. Jadi pulang sekolah nih, habis gotong tas, tiba-tiba rumahnya udah dikasih line yang warna kuning itu biasanya, segel, semua nggak bisa masuk ke dalam. Dia pernah ngalamin itu. Mobilnya disita dan jadi hidupnya sangat susah. Di usianya yang remaja, dia badannya gede, karena orang Samoa itu genetiknya emang badannya gede-gede. Dan dia itu jadi anak nakal, karena biasa kan, anak kurang perhatian, ya kan, keluarganya juga miskin, nggak mungkin dia dilesin sama mamanya, nggak mungkin dia jadi anak ranking 1, nggak. Ya. Dia pembuat onar di sekolahnya. Mungkin bisa next slide lagi. Nah, next slide lagi. Nah, jadi ini bahasa Inggris, nanti saya ceritain pakai bahasa Indonesia ya. Jadi dia itu orangnya terus-menerus bikin onar di sekolah. Mungkin ketua geng kali di sekolah karena badannya gede, dia hey dude gitu. Misalnya mungkin orang-orang lain takut sama dia gitu ya, kerjaannya gulet terus tiap hari. Saya membayangkan pasti seperti itu. Nah, tapi ini adalah kutipan-kutipan dari artikel wawancaranya dia ya. Waktu dia umur 15 tahun, dia itu pernah dihukum sama gurunya 2 minggu gak boleh sekolah. Karena dia itu gulet. Ya. Dia dijulukin sama teman-temannya the giant asshole, brengsek, orang brengsek yang gede badannya. Ya, dia tuh orang gede yang troublemaker, dia sampai dijulukin the giant asshole. Jadi orang brengsek yang the big complicated asshole. Nah, from being called a big complicated asshole at 15 years, dia umur 15 sama temannya dijulukin the big complicated asshole. Orang riwah, brengsek, badannya gede. Bayangin, itu reputasi dia waktu dia umur 15 tahun. The big complicated asshole. Tapi hari ini dia dapat gelar apa reputasinya? The most favorite person in the world. Bagaimana dari the complicated asshole bisa berubah jadi the most favorite person in the world hari ini? Karena ternyata 15 tahun lalu dia berkata, waktu saya lagi dihukum guru saya 2 minggu, gak boleh sekolah, diskors. Saya tiba-tiba menangkap sebuah quotes. Quotes itu berbunyi, dan quotes itu mengubah hidup saya. Berbunyi gini, it's nice to be important. Enak, baik untuk menjadi orang penting. But it's more important to be nice. Tapi lebih penting menjadi baik. Ya. Baik sih jadi orang penting, enak jadi orang penting. Tapi itu gak sepenting
untuk kita menjadi orang yang baik ya. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Dia dengar quotes itu saat dia dihukum 2 minggu, diskors. Tapi dia itu menangkap. Ini kan yang dikatakan Amsal 22, sama aja quotes ini. Kamu jadi orang penting, orang kaya, orang itu penting. Tapi yang terpenting itu bukan itu. Yang terpenting kamu harus jadi orang yang baik. Nice. Dan dia ngomong, these quotes help shape the rest of my life. Membentuk hidup saya di kemudian hari. Perspektif saya berubah. Work ethic. Cara saya bekerja berubah. Cara dia sekolah, cara dia bekerja berubah karena quotes ini. Dan mulai hari itu dia memutuskan, apapun yang aku kerjakan, aku mau jadi orang baik. Hari itu dia memutuskan, gue gak mau jadi complicated asshole lagi. Gue gak mau jadi orang brengsek lagi. Gue mau menghidupi quotes ini. Important itu enak, tapi lebih penting jadi orang baik. Dan hari itu dia berubah. Dia akhirnya mulai, nah kalau berubah itu jangan dipikir saudara orang badan gede gitu, terus ya udah gue nggak mau masuk klub yang aneh-aneh lah, udah gue belajar piano aja. Yang kayaknya kan nggak mungkin gulet gitu loh kalau piano. Enggak, dia masuk apa? WWF. Dengan badan. Jadi bukan berarti kamu nggak bisa menghidupi talenta kamu. Jadi orang baik itu kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Jangan harap The Rock yang gede, pinternya gulet kan dia. Terus gue belajar piano atau nyanyi aja kali ya. Nggak akan berhasil. Dia tahu, oh badan gue tuh gede. Gue itu sebenarnya badannya build untuk bertarung untuk itu. Tapi dia nggak mau jadi asshole, dia nggak mau jadi orang brengsek. Jadi caranya gimana? Jadi pegulat, profesional. Nah, dan dia terus menghidupi waktu dia jadi pegulat yang di WWF itu. Saya dengar nama dia, saya itu orang yang gak seneng WWF ya. Tapi waktu dia main, saya sampai dengar namanya, saking dia favorit ya. Jadi saya waktu itu, oh The Rock mana sih, oh gundul gede gitu ya. Tapi waktu saya ngelihat dia tampil, saya terhibur. Emang orangnya fun, gak yang sombong, garang kayak gitu, nyebelin, enggak. Saya bisa seneng ya sama orang ini. Waktu WWF itu saya sampai kalau dia tanding saya kadang nonton. Padahal saya tuh gak seneng. Tapi karena kepribadiannya baik, dia mengasah hidupnya. Aku gak mau jadi asshole. Aku gak mau jadi orang sombong, aku gak mau jadi orang yang nyebelin. Aku mau jadi nice. Walaupun aku kerjaannya WWF pegulat, I want to be a nice person. Dan dia menjadi orang favorit di WWF. Nah, karena dia jadi orang favorit di WWF, akhirnya dia next level. Ada orang yang lihat ini orang kok entertaining ya, nice dia. Ditawarin pekerjaan yang lebih, menjadi bintang film. Dan dia lakukan dengan segenap hati dan dia nice. Dia nggak sombong, gua kan pegulat, nggak mau gua main film komedi. Jangan salah, dia film komedinya banyak banget. Ya, sampai dia itu pernah mempermalukan dirinya jadi peri gigi, bayangin. Saya tuh pernah nonton film dia yang dia jadi peri gigi. Gue sama, ini kok nggak banget ya sebenarnya gitu loh. Tapi dia, apapun tawaran filmnya, orang membukakan pintu untuk dia ambil job itu dengan segenap hati dan memainkan perannya dengan nice. Dan dia akhirnya berhasil jadi peri gigi. Bayangin badan segede itu pakai tutu balet, pakai, aduh aku waktu itu ngekek sampai nonton filmnya kayak enggak banget ya. Tooth Fairy ya judulnya ya, The Rock yang main. Dia banyak main film Jumanji, itu sebenarnya nggak banyak gulat dia, ya kan? Cuman pasang badan, tapi dia nggak apa-apa. Pokoknya apapun filmnya, dari film serius, film guyon, film jokes apa, dia menerima itu dengan sukacita dan dia menjadi orang yang nice, disayang sama sutradara-sutradara dan makin banyak orang ngasih dia peluang kerjaan. Nah, syaratnya cuman itu, cuman jadi orang yang nice. Nah, ada satu quotes dia yang paling aku suka. Life is so much easier when you're not an asshole.
hidup ini akan jadi lebih mulus dan mudah kalau kamu bukan orang brengsek. Reputasimu, nama baikmu, itu hartamu yang paling berharga. Dan itu akan membuka kemudahan-kemudahan, itu akan membuka peluang-peluang di masa depan. Tapi kalau dari hari ini kalian gak mulai build reputasimu ini, telat. Nanti saat kamu harusnya dipercaya orang, kamu gak dipercaya. Saat kamu dikasih job yang besar, tapi kamu gak build reputasi kamu dari masa muda, orang akan sudah mengecap kamu pemalas, mengecap kamu slow, mengecap kamu gak tanggung jawab dia orangnya, mengecap kamu, waduh kalau ini gak bisa dipercaya orangnya. Karena kamu harus bangun reputasi sejak masa muda. Supaya orang tahu, oh you are a good person. Kamu orang yang bisa dipercaya. Ya. Next slide yang terakhir. Bagaimana kita untuk menjaga reputasi kita? Ya. Lakukan hal yang baik secara terus menerus. Karena reputasi dihasilkan hanya oleh waktu. Ya. Gak bisa kamu tadinya males, hari ini saya bangun pagi. Lalu serta-merta orang akan berkata semuanya, kamu anak rajin. Ya gak bisa. Hari ini bangun jam 5 besok telat, hari ini bangun jam 5 besok 3 hari berturut-turut telat. Nah itu tidak terus menerus. Ya. Hari ini ngerjain tugas, tapi bulan depan bolong 3 tugasnya. Hari ini ngerjain tugas, semester depan 3 tugas telat nggak dikerjain. Ya itu tidak konsisten. Nah tapi katakan lakukan yang baik terus menerus. Karena reputasi hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Dan yang kedua, kita harus memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita supaya kualitas kita terjaga dan meningkat. Saya mau kasih contoh yang terakhir. Memperbaiki hal-hal supaya kualitas hidup kita terjaga dan meningkat. Cisop ini kan kerja interior. Ya, Kak Cisop kerja interior sudah hampir 13 tahun, Kobomom kerja sama Cisop juga. Ya, kita tergabung dalam Vivo Interior. Kobomom kerja 11 tahun. Weh, Kobomom kerja. Dan dia bukan sekedar bekerja, dia adalah seorang manajer yang sangat baik. Ya. Nah, kita tuh bekerja di Vivo Interior dan sebenarnya Vivo Interior tuh punya nama yang cukup baik di kota Cirebon. Ya, kita walaupun kita bukan yang termurah, tapi kita adalah one of the best kualitasnya. Nah, tapi suatu hari Ko Freddy ini kan punya langganan engsel di Jakarta. Jadi kalau kita bikin lemari kan ada engselnya. Nah suatu hari karena COVID dan sebagainya, engsel yang biasa kita beli itu rada susah barangnya. Karena kan itu dari luar negeri kan, biasa engsel-engsel itu kan gak buatan Indo. Jadi si orang engsel ini ngomong, Pak mau gak engsel merek lain yang kualitasnya mirip? Gitu. Ko Freddy ngomong ya habis gimana lagi, yang biasa saya pakai barangnya kosong. Oke saya coba mau pakai engsel yang lain asal yang penting kualitasnya sama. Nah, tahu nggak kemarin kita pasang satu dapur ya pakai engsel yang baru itu. Lalu tiba-tiba si ownernya motretin engsel yang sudah terpasang selama sebulan, baru sebulan. Engselnya berkarat semua. Berkarat. Padahal itu rumah dapurnya belum ditempatin, ya, belum dipakai, masih baru sebulan dan pembangunan masih berlangsung. Jadi istilahnya dapur itu belum dipakai sama sekali. Tapi engselnya berkarat. Waduh, kita langsung greges ya. Kok bisa engselnya itu? Nah, jadi akhirnya kita komplain ke perusahaan yang suka toko yang kita beli engsel, kita komplain ini kualitasnya nggak sama yang dulu. Kalau yang dulu bisa tahan bertahun-tahun, ini hitungan bulan belum dipakai dapurnya udah engselnya keropos kayak gini. Wah, kita langsung copotin semua dan kita ganti dengan merek yang lama udah nggak ada, tapi kita ganti dengan yang jauh lebih mahal lah istilahnya. Yang penting kita memuaskan klien kita, jangan sampai dia kecewa karena dianggapnya kita kualitasnya turun.
Ya, jadi kita minta maaf, sorry ya, ini karena engsel yang biasanya tidak ada, kita ganti merek, tapi merek yang baru mengecewakan. Jadi kita akhirnya ganti dengan engsel yang lebih mahal, tapi yang penting kualitasnya baik. Nah, itu cara menjaga kualitas itu seperti itu. Kadang dalam hidup ini kita adalah 1-2 kali gagal, 1-2 kali fail, gak bisa jaga. Tapi jangan jemu-jemu mengganti, yang jelek-jelek itu diganti, supaya kualitas kita tetap terjaga. Ya, supaya hidup kita ini kualitasnya tetap baik. Ya. Dan saudara tahu, kalau kita menjaga reputasi kita baik, kita menjadi anak-anak yang baik, sebenarnya itu juga semua bukan hanya untuk Tuhan. Tuhan disenangkan pasti, tapi yang bikin lebih senang lagi, Tuhan senang melihat kita diberkati. Ya. Kalau engkau menjadi orang baik, pintu-pintu berkat terbuka untuk kau. Kalau engkau jadi orang yang menyenangkan, nice person, pintu-pintu kesempatan akan terbuka untuk kalian. Ya, favor of God, favor of man. Hari ini siapa di antara kita yang mau menjaga reputasi? Ya, kita punya Bapak di surga yang punya reputasi yang baik. Kita sebagai anak-anaknya, mari kita jaga reputasi kita. Ya, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, yang berhasil, yang sukses, because you are nice, because you are nice. Ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Bapa kau setia. Kita nyanyikan lagu ini. Kita akan berkata, Tuhan, biarlah hidupku ini seperti hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Oh, jadikan ini doa kita, bahwa kita mau memiliki reputasi yang baik seperti Yesus. Bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi itu pun akan memberkati hidup kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, ini kerinduan kami untuk selalu memuliakan Kau Tuhan. Tidak mau mempermalukan Kau, tapi kami memuliakan Kau. Ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita hari ini renungkan, semua merem, dan kita selidiki dalam hidup kita. Adakah engsel-engsel yang perlu diganti dalam hidupmu? Seperti saat Cik Sop menemukan engsel-engsel ini membuat kualitas pekerjaan saya jadi jelek nih. Engsel-engsel karat itu harus diganti supaya kualitas pekerjaan saya prima. Hari ini dalam hidupmu juga pasti ada hal yang membuat engkau jadi gak prima. Mungkin sifat pemarahmu,
mungkin pemalasmu, mungkin sifatmu yang suka ngeyel sama orang tua, gak taat, bisa jadi. Itu engsel yang buruk dalam hidupmu. Atau mungkin sifatmu yang suka menunda-nunda, yang gak seneng ngerjain semuanya cepet-cepet, udahlah nanti lagi. Itu engsel yang buruk. Atau mungkin ada di antara kamu yang paling susah kalau disuruh disiplin. Bangun pagi, makan masih disuruh, mandi masih disuruh, bla bla bla. Itu hal-hal yang sebenarnya menurunkan kualitas reputasi kita. Kalau kita nggak hari ini beresin, nanti di masa depan akan susah. Jadi hari ini, ayo kita renungkan, engsel apa Tuhan yang buruk yang harus diganti dari hidupku. Serahkan itu ke Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita mau bertobat dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau perbaiki reputasiku hari ini. Aku mau perbaiki nama baikku. Aku gak mau dicap lagi sama orang anak males. Aku gak mau dianggap orang lagi anak kecil yang gak bisa apa-apa. Aku gak mau dianggap orang lagi kamu orang yang gak bisa tanggung jawab. No, aku mau jadi orang yang nice, yang baik. Bukan orang brengsek, bukan orang yang malas, bukan orang yang gak bisa dipercaya, bukan orang yang gak tanggung jawab. Tapi aku mau jadi sepertimu Yesus, yang mendapat favor of God, favor of man. Kami mau jadi seperti Yesus.